AI di Indonesia? Dan apakah AI sebuah hal yang mungkin setiap programmer harus tahu nih kira-kira untuk bisa dapat competitive edge gitu? Kalau misalnya tentang apakah Indonesia itu pakai AI, ya jawabannya iya. Lu nggak usah repot-repot misalnya buat mesen makanan, ya kan. Biasanya kan pakai ride hailing kayak gitu. Aplikasi itu kan dia nentuin harganya gimana, nentuin siapa yang bakal paling cocok untuk jadi drivernya lu itu gimana, ya kan. Mungkin well again ini definisi AI ini gede banget ya kan, bisa lu bilang wah for loop yang biasa dengan if statement yang bagus tuh lu bilang AI gitu kan, ada juga yang mesti deep neural network gitu kan, itu mungkin agak bias, tapi maksudnya kita definisikan AI itu sebagai komputer yang bikin keputusan secara sendiri yang dimana biasanya dilakukan oleh manusia gitu ya. Kalau kayak gitu ya AI di mana-mana bro, pasti sangat amat kepake gitu kan, dari mesen makanan, mesen kendaraan. Nah, cuma pertanyaan selanjutnya kan, oke, ini AI udah jelas aplikasinya guna banget ya kan, dari kesehatan kepake, buat proses data teks kepake, buat order makanan kepake semua. Tapi lu sebagai engineer tuh perlu nggak belajar AI gitu. Nah, ini opini gue agak sedikit beda sebenarnya tentang yang pertama sama kedua, bahwa kalau lu pengen membuat aplikasi AI itu, lu bukan bukan kayak oh yaudah gue kalau gitu ambil kursus deep learning kayak gitu kan, atau gue fokus belajar LSTM kayak gitu kan, nggak juga gitu. Kenapa? Karena banyak banget aplikasi yang sebenarnya bisa simple banget gitu loh. Nah, menurut gue justru sebenarnya AI itu yang paling penting bukan skill belajar AI-nya langsung gitu, tapi pertama ability lu untuk convert business problem gitu kan, atau problem apapun jadi sesuatu yang systemizable gitu. Lu bisa bilang, oh metriknya ini loh, datanya ini loh, ya kan. Habis lu tahu metrik sama datanya yang lu dapat apa, ya kan, metrik yang lu pengen optimize gitu. Misalnya, oh gue pengen optimize kayak gini, gue pengen reduce jumlah orang yang ketularan COVID gitu misalnya. Datanya apa? Oh, datanya gue punya pergerakan orang, gue punya siapa aja yang positif. Lu udah punya metrik, lu udah punya data. Nextnya, lu tanya levernya apa? Kayak gitu kan. Lever itu apa sih? Lever itu apa yang lu bisa ubah, gitu kan. Karena kalau misalnya lu cuma kumpulin data doang, analisis, terus buat apa gue? Ya kan, lu kan pengen bikin bikin suatu decision gitu. Terus lu tentuin bahwa oh ya mungkin apa yang gue bisa ubah adalah ini kayak gitu. Dan does it require kayak cutting edge AI? In most cases not really. Jadi ya stagesnya adalah lu mesti pertama solidify lu punya ability untuk convert real life problem jadi systematized solutions gitu kan. Nomor dua, yang lebih penting daripada lu punya data science itu lebih ke data engineering actually. Karena sebelum lu bisa bikin formulanya dan bikin itu live, lu pengen make sure bahwa data collection itu bagus dan sistemnya nggak down dan bisa jalan di production kayak gitu. Salah satu permasalahan ya yang dihadapin sama dunia dan kita semua ini kan COVID-19 ya. Kira-kira nih bagaimana peran teknologi bisa membantu pemerintah ya, khususnya melalui AI itu. Peran AI itu kan banyak banget sebenarnya lapisannya gitu. Ada bahkan AI yang mungkin sisi yang lebih berasa kayak Hollywood gitu ya, yang helm gitu, pernah lihat gak helm untuk ngedeteksi suhu tubuh orang. Itu kan sebenarnya ya lu pakai thermal aja, tapi ada juga buat ngedeteksi ini orangnya siapa gitu kan, face recognition dan lain-lain. Jadi ya kalau dari sisi yang lebih kelihatan cutting edge itu mungkin salah satunya. Tapi kalau yang lebih classical itu ya buat sistem data itu dipakai banget gitu kan. Peran teknologi itu penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya lu nggak tahu lu misalnya gini, stage paling rendah banget gimana kalau di Indonesia itu nggak dicatat sama sekali siapa yang COVID ya kan. Itu parah banget tuh, kita blind totally ya kan. Step kedua ya udah deh, kita mulai catat deh, tapi secara manual gitu kan, antara ditulis gitu. Tapi kalau misalnya lu tulis doang, problemnya apa? Problemnya adalah error detection kan
nggak keluar gitu kan. Kalau misalnya salah tulis atau apa perlu update, gitu kan. Ya udah lu mulai upgrade lagi misalnya ke sistem kayak Excel gitu. Tapi data transfer sekarang kalau pakai Excel juga susah gitu kan, atau misalnya versioning juga susah. Terus naik level lagi misalnya menggunakan sistem yang integrated. Kalau sistem yang integrated udah enak tuh. Lu bisa setiap rumah sakit ya kan, itu sistem pas awal BLC tuh setiap rumah sakit, setiap tempat-tempat yang lain tuh udah punya punya bagian app-nya masing-masing kayak gitu. Bisa dikumpulin jadi satu di tengah sehingga bisa di-analyze secara live. Itu udah jauh lebih enak. Kenapa? Karena pada saat ada perubahan atau kebutuhan gitu bilang, wah rumah sakit ini nih perlu APD kayak gitu kan. Itu gampang banget, udah langsung di sistemnya klik ketahuan gitu. Wah, ini sistem ini rumah sakit nih kebutuhan masker segini banyak. Dan kalau misalnya kita telat gitu, kita telat ngasih masker, efeknya itu gede banget. Efeknya gede banget karena ya lu sebagai petugas kesehatan nggak punya masker, everyday lu facing banyak banget. Ini banyak banget pasien-pasien, ya lu ketularan. Kalau lu ketularan, pasien lain datang ketularan juga. Malah parah ya kan. Jadi ya pertama awareness ya kan, awareness dan knowing bahwa datanya tuh kayak gini kekurangan di sini. Next levelnya baru bisa prediction. Kayak gitu, prediction bahwa biasanya nih di sini di tempat ini tuh butuhnya segini banyak. Kita asumsiin rate of increase-nya sekian, berarti minggu depan kita perlu sediain segini. Nah, dari situ tuh udah kita jauh lebih less reaktif gitu kan. Kita nggak perlu ngelihat bahwa wah ini tiba-tiba naik gitu kan baru kirim. Kita udah bisa prediktif gitu. Kita udah bisa langsung ini pasti perlu segini, jadi kita kirim. Gitu.